Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim dalam rangka pengambilan nilai pada mata kuliah Praktikum Biokimia yang diampu oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Apoteker Hadi Kurniawan. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Cynthia Maulidiah, yang kedua ada Aldo Goneril, yang ketiga ada Nabila Rifda Wahdanisa, yang keempat ada Halim, yang kelima ada Herlin Francisca. Selanjutnya, yang keenam ada Ihsan Fahri Ramadoni, yang ketujuh ada Angga Reni, yang kedelapan ada Andi Rizka Walianda Sultan, yang kesembilan ada Sarda Amanda Putri, dan yang terakhir ada Raden Hasya Nadira. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Enzim merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pada hewan dan tanaman yang secara katalitik menjalankan berbagai reaksi, seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer radikal, dan pemutusan rantai karbon. Enzim adalah benda tak hidup yang diproduksi oleh sel hidup yang menyusun sebagian besar total protein dalam sel. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Sifat enzim adalah spesifik terhadap substratnya, sehingga reaksi kimia yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan spesifitas enzim dengan substrat. Enzim sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam bidang pangan, kesehatan, farmasi, energi alternatif, dan lain sebagainya. Dalam proses kerjanya, enzim dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, keasaman atau pH, kofaktor, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibisi enzim. Suhu mempengaruhi enzim. Dengan meningkatnya suhu dapat meningkatkan laju reaksi, dan protein enzim memiliki batas tertentu sehingga struktur protein tetap terjaga. Jika suhu di bawah suhu optimum, maka aktivitas enzim akan rendah. Demikian juga dengan pH. Jika dilakukan proses di bawah pH optimum, maka aktivitas enzim rendah. Hal ini terjadi karena struktur 3 dimensi enzim mulai berubah, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Akibatnya, proses katalis tidak dapat berlangsung secara sempurna. Praktikum kali ini untuk mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas pada enzim amilase pada air liur dan enzim katalase pada hati. Untuk mengetahui suhu dan pH yang optimal untuk enzim dapat bekerja dengan baik. Praktikum ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur agar mengetahui pH yang optimum untuk enzim amilase menghidrolisis pati. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Kemudian tujuan yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Nah, berbicara tentang enzim ini sebenarnya apa sih? Nah, ternyata enzim itu berasal dari kata enzim yang berarti ragi dan kerja satuan kerja atau ergon. Nah, di sini juga disebutkan bahwa enzim merupakan suatu biomolekul besar berupa protein sebagai biokatalis yang bekerja pada substrat yang spesifik untuk mempercepat reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh atau sistem biologis tanpa habis bereaksi dan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Nah, jadi enzim itu secara singkatnya adalah biokatalis yang bekerja untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh atau metabolisme. Nah, di sini juga disebutkan ada bagian enzim yang aktif disebut sebagai sisi aktif atau active site. Lalu enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah atau tetap baik sebelum dan sesudah reaksi. Lalu enzim sebagai katalis, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi pembatas reaksi atau energi aktivasi sehingga reaksi berjalan lebih cepat tanpa penambahan energi dari luar.
Ternyata ada banyak nih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi substrat, yang keempat ada konsentrasi enzim, yang kelima ada kofaktor, dan yang terakhir ada inhibisi enzim. Lalu bagaimana suhu ini dapat mempengaruhi enzim? Jadi peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Protein tertentu memiliki batas tertentu sehingga struktur protein tetap terjaga. Nah, yang kedua ini ada pH. Struktur 3 dimensi protein enzim dipengaruhi oleh pH. Jika pH optimal, maka enzim akan bekerja secara maksimal. Yang ketiga ada konsentrasi substrat. Substrat yang banyak mula-mula memacu aktivitas enzim, tetapi kemudian menghambat karena penumpukan produk. Hal ini disebut dengan feedback effect. Nah, di sini yang keempat ada konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim dapat memacu aktivitasnya, yaitu aktivitas enzim. Kecepatan reaksi enzim atau V berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Oleh karena itu, makin besar jumlah enzim, maka makin cepat pula reaksinya. Yang kelima ini ada kofaktor, yaitu komponen non-protein. Dan yang terakhir ada inhibisi enzim. Proses inhibisi merupakan cara kontrol reaksi enzim di dalam sel yang terdiri dari reversibel dan irreversibel. Laju enzim dapat diturunkan gunakan berbagai jenis inhibitor enzim. Nah, selanjutnya ada komponen enzim. Ternyata komponen enzim ini terdiri dari dua. Yang pertama ada apoenzim dan yang kedua ada kofaktor. Apoenzim sendiri berupa bagian enzim aktif yang tersusun dari protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim. Dan yang kedua komponennya yaitu kofaktor. Nah, kofaktor ini ada 3 bagian lagi nih. Yang pertama ada ion-ion anorganik atau aktivator, yang kedua ada gugus prostetik, dan yang ketiga ada koenzim. Nah, ion-ion anorganik atau aktivator berupa logam yang berikatan lemah dengan enzim, yaitu Fe, Ca, Mn, Zn, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada gugus prostetik, yaitu senyawa organik yang berikatan kuat dengan enzim. Nah, berarti ini kebalikannya nih dari aktivator. Dia berikatan kuat dengan enzim, sedangkan aktivator berikatan lemah dengan enzim. Dan yang ketiga ada koenzim, berupa molekul organik juga sama kayak prostetik, namun non protein kompleks. Nah, contohnya di sini disebutkan ada NAD, nikotinamid adenin dinukleotid, koenzim, ATP, dan vitamin. Materi berikutnya yang akan dijelaskan adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim sendiri dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah kunci dan gembok atau lock and key. Kunci dan gembok ini merupakan proses terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim yang dikarenakan adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif atau active site dari suatu enzim, sehingga sisi aktif enzim tersebut akan cenderung kaku. Nah, substrat sendiri berperan sebagai kunci masuk ke dalam situs aktif yang akan berperan sebagai gembok, sehingga terjadilah kompleks enzim dan substrat. Pada saat ikatan kompleks enzim substrat terputus, produk hasil reaksi akan dilepas dan enzim akan kembali pada konfigurasi semula. Nah, berikut adalah gambaran dari cara kerja enzim, kunci, dan gembok atau lock and key. Berikutnya, cara kerja enzim kedua yang akan dijelaskan adalah kecocokan induksi atau induced feed. Teori kecocokan induksi atau induced feed ini merupakan reaksi antara enzim dengan suatu substrat yang berlangsung dikarenakan adanya induksi substrat terhadap situs aktif enzim sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan struktur yang komplement atau saling melengkapi. Menurut teori ini, situs aktif tidak bersifat kaku, akan tetapi lebih fleksibel. Di sini adalah gambaran dari bagaimana sisi aktif suatu enzim yang fleksibel akan berubah menyesuaikan substratnya sehingga menjadi kompleks enzim substrat dan menghasilkan suatu produk.
Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biokimia farmasi. Yang pertama, alat untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase. Alat yang digunakan adalah pipet ukur, gelas ukur, pipet tetes, plat tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, alat pemanas, batu es atau pendingin, dan baskom. Yang kedua, alat untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Alat yang digunakan adalah mortar dan stemper, pipet tetes, tabung reaksi, sendok stainless steel, gelas beker, termometer, lidi, bunsen, dan korek api. Yang kedua, bahan untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase. Bahan yang digunakan adalah larutan amilum 2% atau larutan kanji 1%. Enzim amilase yang digunakan air liur atau saliva. Enzim katalase yang digunakan adalah hati ayam, pereaksi iodium, pereaksi Benedict, larutan HCl 0,4%, H2SO4 0,4%, natrium karbonat 0,1 atau 1%, dan Aquades. Yang kedua, bahan untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Bahan yang digunakan adalah hati ayam, air panas, es batu, H2O2, H2SO4 5 mol, dan NaOH 5 mol. Bagian berikutnya adalah prosedur praktikum. Nah, prosedur praktikum yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas suatu enzim amilase air liur. Tahapan pertama yaitu disiapkan 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu tabung-tabung tersebut diisi dengan masing-masing 2 ml larutan amilum 2% atau larutan kanji 1%, kemudian dikocok dengan baik. Setelah itu masing-masing tabung tersebut ditambahkan lagi dengan 1 ml air liur serta 1 ml Aquades. Campuran tersebut dikocok dengan baik. Kemudian tabung-tabung tersebut akan diletakkan sesuai dengan perbedaan suhu-suhu. Tabung yang pertama akan diletakkan pada gelas kimia yang berisi es, tabung kedua disimpan pada suhu kamar, tabung ketiga dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Tabung keempat dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius, serta tabung kelima atau tabung terakhir dimasukkan ke dalam penangas air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, biarkan masing-masing tabung pada tempatnya dengan kondisi masing-masing selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya dilakukan uji, yaitu uji preaksi iodium dan uji preaksi Benedict. Uji iodium sendiri dilakukan dengan cara menetesi 1-3 tetes sampel dari masing-masing tabung, kemudian dimasukkan ke dalam papan uji atau plat tetes dan ditambahkan 1-2 tetes larutan iodium encer, serta amati dan catatlah warna serta spesifik yang terbentuk. Dan uji Benedict. Uji Benedict dilakukan dengan cara diambil sebanyak 5 tetes larutan sampel uji dari masing-masing tabung, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 15 tetes preaksi Benedict, kemudian dididihkan di atas api yang kecil selama 2 menit atau masukkan ke dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Setelah itu, larutan dibiarkan hingga menjadi dingin perlahan-lahan. Perhatikan, amati, dan catatlah perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk. Prosedur praktikum yang kedua adalah mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah disediakan 4 buah tabung reaksi yang bersih serta kering. Kemudian, masing-masing tabung tersebut diisi dengan kandungan yang berbeda. Untuk tabung yang pertama, ditambahkan 2 ml HCl 0,4%. Kemudian tabung yang kedua ditambahkan 2 ml asam asetat 0,4%. Tabung yang ketiga ditambahkan 2 ml Aquades, serta tabung yang keempat atau tabung yang terakhir ditambahkan 2 ml Na2CO3 0,1%. Setelah itu, cek pH masing-masing tabung. Masing-masing nilai pH
dari setiap tabung adalah sekitar 1, 5, 7, dan 9. Masing-masing tabung tersebut ditambahkan dengan 2 ml larutan kanji 1% atau larutan amilum 2% dan 2 ml air liur. Kemudian campuran tersebut dikocok dengan baik hingga homogen dan diletakkan pada penanas air pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Amati dan catatlah perubahan warna yang terjadi. Setelah itu, isi tabung diuji dengan reaksi iodium dan Benedict seperti yang telah dijelaskan pada prosedur yang sebelumnya. Kemudian, amati dan catatlah kembali hasil yang didapat pada praktikum kali ini. Adapun prosedur praktikum yang ketiga adalah hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Tahapan pertama yakni membuat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati matang dengan 5 ml Aquades. Tahapan selanjutnya, masukkan sebanyak 10 tetes air liur saliva ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml larutan pati matang. Kemudian kocok dan kondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji plat tetes dan teteskan dengan bereaksi iod setiap selang waktu 1 menit. Amati perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya. Catat perubahan warna dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Saat reaksi iod tidak lagi positif, disebut titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah mencapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict. Prosedur praktikum yang keempat adalah hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Tahapan pertama, buat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati mentah dengan 5 ml Aquades. Kemudian, tambahkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam larutan pati tersebut dan dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji plat tetes dan teteskan dengan reaksi iod setiap selang waktu 1 menit. Perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya dicatat perubahan warnanya dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Saat reaksi iod tidak lagi positif disebut titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah mencapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict. Hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur dibandingkan dengan hasil percobaan hidrolisis pati matang oleh amilase air liur. Dan yang terakhir adalah prosedur praktikum pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Tahap pertama, ambillah hati ayam secukupnya. Lalu gunakan mortar untuk membuat hati ayam menjadi lebih halus, ekstrak hati ayam. Selanjutnya, masukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi A, B, C, D, dan E. Masing-masing setinggi 1 cm tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan air panas ke dalam gelas kimia, gelas beker, lalu letakkan tabung reaksi A ke dalam gelas kimia yang berisi air panas. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam gelas beker yang lain, lalu letakkan tabung reaksi B ke dalam gelas beker yang berisi es batu. Selanjutnya, teteskanlah 20 tetes H2SO4 dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi C. Lalu, teteskanlah 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D. Dan yang terakhir, teteskanlah 20 tetes H2O2 ke tabung reaksi E. Bagian berikutnya akan dijelaskan yaitu hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini kami dapatkan dari sumber video YouTube berdasarkan link yang telah diberikan sebelumnya. Nah, hasil percobaan yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Di sini terdapat tabel, bisa kita lihat bersama bahwa masing-masing suhu dapat berpengaruh terhadap aktivitas enzim amilase air liur.
Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa enzim hanya dapat bekerja pada suhu kamar dan tidak dapat bekerja pada maksimal pada suhu lainnya. Nah, enzim amilase tersebut dapat mengubah amilum menjadi suatu maltosa dan uji iodium yang dilakukan menjadi negatif pada suhu lainnya. Reaksi amilase dengan Benedict dapat dilihat sebagai berikut, bagaimana RCHO ditambah 2CU2 plus ditambah 5OH- dapat menghasilkan RCO2 ditambah CU2O atau yang bisa kita sebut dengan endapan merah bata dan ditambah 3H2O. Serta reaksi amilase dengan iodin dapat dilihat dari gambar berikut ini. Hasil percobaan berikutnya yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Nah, di sini terdapat tabel, kita dapat melihat bagaimana masing-masing pH dapat berpengaruh pada aktivitas enzim amilase air liur tersebut. Dan berdasarkan tabel ini dapat kita simpulkan bahwa enzim hanya dapat bekerja pada pH netral, yaitu pH 7. Nah, hal ini dikarenakan pada pH lainnya, enzim akan mengalami denaturasi dan inaktif sehingga tidak dapat menghidrolisis amilum dan didapat warna biru pada saat uji iodium tersebut. Hasil percobaan berikutnya yaitu hidrolisis pati matang dan mentah oleh enzim amilase air liur. Terdapat tabel percobaan, dapat kita lihat bagaimana selang waktu dalam kurun menit dapat berpengaruh terhadap hasil uji pati matang dan pati mentah dengan bereaksi iodium. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita lihat hasil antara pati matang dan mentah hampir sama. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan pada selang menit kedua, yaitu pada pati matang berwarna biru kecoklatan, sedangkan pada pati mentah berwarna biru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pati mentah dan pati matang keduanya mengandung amilum, karena pada saat ditetesi iodin ditandai dengan kelarutan berwarna biru, yang lama-lama mulai terhidrolisis menjadi maltosa dan monosakarida sehingga uji iodium menjadi negatif. Nah, hasil percobaan yang keempat atau yang terakhir yaitu hasil percobaan mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bagaimana suhu panas, suhu dingin, pH asam, pH basah, serta kontrol H2O2 dapat berpengaruh terhadap aktivitas enzim katalase hati. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat ketahui reaksi kimia yang terjadi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gelembung gas, yaitu 2H2O2 dapat menghasilkan 2H2O ditambah dengan O2. Nah, berdasarkan tabel itu dan berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa enzim katalase berfungsi untuk menguraikan zat berbahaya yaitu H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau yang bisa kita kenal dengan O2. Nah, hasil ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan kontrol terhadap H2O2. Nah, adanya gelembung gas dan nyala api menandakan bahwa enzim katalase berfungsi dalam menguraikan H2O2. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas suatu enzim. Berikutnya yang akan dijelaskan yaitu pembahasan. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Enzim adalah biokatalisator. Untuk melihat aktivitas enzim, maka dilakukan percobaan pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim katalase di hati ayam segar. Bisa kita lihat di tabel ini. Isi tabung larutan H2O2 menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Isi tabung larutan NaOH menghasilkan gelembung cukup banyak. Isi tabung larutan HCl menghasilkan gelembung paling sedikit. Isi tabung Aquades menghasilkan gelembung lebih banyak dari tabung HCl. Enzim katalase bekerja dengan baik pada hati ayam. NaOH dan HCl berfungsi untuk melihat pengaruh pH, membuat suasana menjadi asam dan basa.
Enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen sehingga terdapat gelembung yang berasal dari oksigen. Enzim katalase bekerja pada pH 7 dan pada suhu normal. Kemudian amilum. Amilum dapat terhidrolisis menjadi dekstrin oligosakarida oleh peran enzim alfa amilase liur yang mampu membuat polisakarida atau pati dan glikogen dihidrolisis menjadi maltosa dan oligosakarida lain dengan menyerang ikatan Al 1,4. Amilum dan dekstrin yang memiliki molekul yang masih besar akan menjadi warna biru. Dekstrin diuji akan menjadi warna coklat kemerah-merahan. Dekstrin yang molekulnya sudah kecil dan maltosa itu tidak memberi warna. Dan hasil hidrolisisnya juga berupa gula pereduksi maltosa. Lanjut ke pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Pertama, masing-masing tabung diisi amilum dan enzim amilase. Tabung pada suhu kamar jika diberi iodium warnanya biru muda. Artinya, enzim tidak menghidrolisis amilum. Tabung pada suhu 37-40 derajat Celcius diberi iodium diuji lagi, warnanya biru muda dengan pemudaran, berarti enzim menjadi monosakarida. Tabung pada suhu lebih dari 98 derajat Celcius berarti enzim tidak bisa bekerja dengan baik karena enzimnya sudah terdenaturasi. Lalu, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Pertama, masing-masing tabung diisi amilum dan enzim amilase. Tabung dengan larutan HCl pada pH 5 menjadi warna ungu pekat saat diuji dengan iodium. Warna biru lebih muda dengan sedikit endapan saat diuji dengan benedik. Itu berarti N bekerja. Tabung dengan aqueous pada pH 7 warna putih bening saat diuji dengan iodium. Warna biru muda dengan sedikit endapan saat uji benedik, berarti amilum telah terhidrolisis menjadi monosakarida. Berikutnya tabung dengan Na2CO3 dengan pH 9, warnanya bening saat diuji dengan iodium. Warna biru lebih muda dengan sedikit endapan saat diuji dengan benedik. Dan tidak terdapat amilum. Terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ada dua. Yang pertama, enzim katalase pada hati bekerja dengan baik pada suhu normal dan pH netral atau 7 yang bisa dilihat dari banyaknya gelembung yang dihasilkan pada tabung yang berisi hati ayam segar dan hidrogen peroksida. Yang kedua, enzim amilase bekerja dengan baik pada suhu 37 hingga 40 derajat Celcius dan pada pH netral yang mendekati sedikit basa. Untuk sarannya sendiri, dapat dilakukan percobaan dengan hati ayam yang busuk untuk membuktikan 3 enzim apakah sesuai dengan teori atau tidak. Berikut adalah sumber pustaka yang kami ambil. Yang pertama ada Bapak Hadi Kurniawan dari buku modul ajar biokimianya. Kemudian ada Sadikin M dari buku biokimia enzim. Ada Susanti R dan Vidya F dari buku teknologi enzim. Dan sumber terakhir yaitu Sumarjo D, yaitu pengantar kimia buku panduan kuliah mahasiswa kedokteran dan program setara 1 Fakultas Bioeksakta. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 4, yaitu tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahaminya. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.